Jadi rinciannya itu di sini, hasil akhirnya di sini. Habis itu dijumlah ya. Ya, banyak yang kecelik gitu kan ya, banyak yang kecelik di sana, tapi ya nggak apa-apa lah. Selamat sore teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Kayak saya ini bahagia gitu kan ya. Kalau saya lihat wajahnya Mas Alvito ini sepertinya belum menikmati kebahagiaan hari ini ya. Mas Vito, bahagia hari ini? Mas Vito bahagia hari ini? Nah, kalau belum bahagia ya, letakkan tangan dulu, Pak. Ya, kalau belum bahagia letakkan tangan kanan Anda di dada sebelah kiri dan tepuk 3 kali, katakan saya bahagia. Saya bahagia. Nah, nggak tulus itu ngomongnya ya, Mas Andra, nggak tulus ya, nggak tulus, kelihatan gitu kan. Kalau nggak tulus kelihatan, jadi gitu. Saya bahagia. Ya. Saya bahagia. Nggak tulus. Oke ya. Itu ya. Jadi kalau tidak bahagia itu ketuklah dada teman-teman, persis di jantung, katakan saya bahagia. Ya. Itu. Oke, teman-teman ya, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengajak ya, mari kita memanggil atau ya memohon penyertaan Tuhan agar menyertai kita dalam kegiatan hari ini, sehingga dengan penyertaan Tuhan, materi yang kita bahas dan kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Ya, Amin. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah akuntansi ya, akuntansi dasar. Saya selalu mengingatkan kembali untuk teman-teman agar tidak dilema ya, agar tidak dilema yang nantinya resikonya juga pada teman-teman sendiri. Saya yakin hari ini memang kelihatan banget kalau ada yang tidak bahagia karena sudah menginjak menginjak tanggal ya, sekarang tanggal 15, artinya sudah pertengahan bulan, yang dimana di pertengahan bulan itu pasti sudah mulai hitung ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau saya mengambil 1 berarti sisa 1. Ini masih panjang 15 hari lagi untuk kajian. Ya apa enggak? Ya, betul. Saya pernah mengampu mata kuliah mikro itu, selalu saya mengatakan itu bahwasannya ya dilemanya mahasiswa itu pada saat tanggal 1 dan tanggal 15. Ya, itu dilemanya mahasiswa ya, pada tanggal 1 sama tanggal 15. Kenapa? Tanggal 1 berarti senangnya itu kan menghambur-hambur. Ya, ada promo sikat. Ya, ada promo sikat tanggal 1. Ya. Begitu tanggal 15, ya tanggal 15 sudah tadi hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurangi 1, sisa 1. Perjalanan masih panjang 15 hari. Apakah cukup 1 ini untuk 15 hari ke depan? Itu dilemanya mahasiswa. Karena apa ya? Kalau di mikro itu ya namanya ada pengantar ekonomi mikro, itu ada namanya terkait dengan keinginan dan kebutuhan. Ya, keinginan dan kebutuhan. Nah, kita harus bisa membedakan antara mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Agar apa? Agar kita tidak dilema tadi. Ya, maka kita harus bisa membedakan dulu antara kebutuhan dan keinginan. Ya, setelah kita bisa membedakan mana yang kita dahulukan, jangan sekali-sekali teman-teman itu mendahulukan terkait dengan keinginan. Kalau mendahului keinginan, maka resikonya tadi adalah menghitung 1 tambah 1. Tapi diutamakan itu adalah terkait dengan kebutuhan. Oh, kebutuhan saya bulan depan itu ini. Silakan dibuat di list. Ya,
Kalau orang akuntansi itu kan sebenarnya itu apa? Mengidentifikasi, meringkas, ya. Habis itu apa? Mengklasifikasi gitu kan ya. Dicatat, kok kebutuhan saya bulan depan. Kredit sepeda motor 550. Kredit HP 250. Sudah dihitung ya. Habis itu, oh uang bensin saya sekian ya. Habis itu, oh traktir ulang tahun sekian. Oh traktir si dia sekian. Dihitung. Ya. Kalau sudah ketemu, loh sisa sekian. Nah, kalau udah sisa sekian, maka ditambah lagi. Oh, sekian ini saya masukkan ke tabungan. Setelah itu, kalau sudah masih ada sisa, baru pikirkan, sisa ini untuk apa? Ya sudah, baru memenuhi keinginan. Itu ya. Karena benar atau salah, ya benar atau salah, orang akuntansi itu identik dengan, ya orang itu selalu mengatakan orang akuntansi itu pelit. Benar apa tidak? Orang akuntansi itu pelit. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah kalau kasarannya memang itu orang akuntansi pelit, tapi sebetulnya orang akuntansi itu perhitungan. Ya. Apa-apa dihitung gitu kan, apa-apa dihitung. Ya. Kita mau makan siang di sini boleh ya, teman-teman ya, kita makan siang di sini. Tolong dilihat dulu harganya berapa ya. Ya. Harga menunya berapa gitu ya. Dihitung gitu kan ya. Dihitung gitu kan ya, dihitung. Setelah dihitung, oh, jangan deh ya. Uang saku saya nggak cukup, ayo pindah tempat yuk gitu kan ya, ayo pindah tempat, cari lagi ya, semua dihitung gitu kan ya, mulai dari perjalanan dari sini ke sana butuh berapa lama, berapa uang bensin yang harus dikeluarkan, berapa kali mampir di jalan, berapa kali membeli ST gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu orang akuntansi ya. Jadi orang akuntansi memang penuh perhitungan ya. Seperti halnya juga dengan materi kita hari ini. Kalau minggu-minggu kemarin itu kita melakukan jurnal, memposting, maka hari ini kita coba bagaimana kita mengoreksi gitu kan ya. Mengoreksi ya. Mengoreksi kesalahan. Ya. Kalau kita salah menghitung, maka harus dikoreksi. Kalau kita salah mengkalkulasi atau mengklasifikasi transaksi, maka harus dikoreksi. Karena apa? Ya, segala sesuatu kalau misalnya kita tidak koreksi, maka akan berakibat fatal pada laporan keuangan. Ya, pada laporan keuangan. Nah, begitu juga kalau keuangan pribadi, kalau kita tidak mengkoreksi segala pengeluaran kita, maka akan berisiko panjang pada saat tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 dalam bulan. Ya. Yang jadinya nanti apa? Makan mie instan dengan telur ditambah dengan sawi hijau. Dikasih lombok 3. Setiap hari gitu terus gitu makannya ya. Yang ujung-ujungnya nanti rambutnya jadi keriting gitu ya. Karena apa tadi? Ya tidak dihitung dengan baik. Ya, sehingga hari ini kita coba untuk bagaimana kita melakukan koreksi atas transaksi atau atas pencatatan yang sudah kita lakukan. Oke? Mari kita sama-sama masuk ke materi untuk hari ini. Kelihatannya Mbak Amalia sedikit bingung gitu, materi apa nih gitu kan ya. Nah, lihat Mbak Atim itu ya, Mbak Atim itu dengan santainya, ya lo Pak, ya sedang materi Pak, aku kesuwen ngenteni ngono kuwi. No. Oke ya, biar semangat. Kalau tidak semangat di awal itu nanti materinya susah masuknya. Jadi semangat pikirannya itu di fresh dulu, dibersihkan dulu gitu kan ya, biar enak gitu ya. Kalau nggak bersih lewat tok gitu kan ya, lewat tok. Ya lek nyantol ya alhamdulillah, lek nggak nyantol ya embo. Gitu ya. Saya mereview tugas ya, yang meskipun kemarin itu saya sudah balas untuk tugasnya, saya sudah balas di Classroom ya, saya sudah balas semua ya, tapi belum saya kasih nilai, tapi saya sudah balas, memuaskan, sangat memuaskan dan lain sebagainya ya. Ada beberapa koreksi-koreksi juga yang kemarin sudah saya balas ya. Kalau dari tugas individu ya, tugas individu saya lihat semuanya ya, saya lihat semuanya kalau tugas individu itu ya ada yang benar ada enggak. Mesti clear keceliknya itu adalah, atau salahnya itu adalah di arus kas. Tugas individu pasti salahnya di arus kas. Padahal saya mengatakan arus kas itu nilai kas akhir di laporan arus kas itu harus sama dengan nilai kas yang ada di neraca. Harus sama, tidak. Kalau tidak sama pasti ada yang salah. Kalau salah pasti ada yang salah. Harus sama, ya.
Karena arus kas itu kan terkait dengan menjelaskan, terkait dengan pengeluaran kita sama penerimaan kita. Itu arus kas. Itu hanya menjelaskan di situ. Oh, kita mengeluarkan sekian itu untuk investasi. Oh, kita mengeluarkan sekian itu untuk pendanaan. Oh, kita mengeluarkan untuk operasional. Menjelaskan itu. Yang pada akhirnya adalah posisi kasnya itu adalah sama dengan kas yang ada di neraca. Itu kalau yang individu. Kalau yang kelompok saya lihat semuanya pada benar ya. Semua pada benar, tapi ada sedikit yang keliru ya. Cuma saya sedikit ada koreksi terkait dengan penulisan ya, di arus kas itu ya. Kalau di arus kas itu saya sedikit koreksi gitu kan ya. Koreksinya itu adalah terkait dengan penulisan. Ya, cara posisinya aja sih, bukan terkait dengan angkanya, tapi cara posisinya aja. Seharusnya kan posisinya itu kan gini, ya. Arus kas ya, ini operasi ya. Operasi. Ya, di sini kan ada gini ya. Maka arus kas dari operasi itu ditulis di sini ya. Ini hasil akhir dari arus kas operasi itu di sini. Habis itu apa? Investasi ya. Investasi itu semua apapun investasi ditulis di sini dulu. Ya, ditulis di sini. Habis itu hasil akhirnya arus kas dari investasi itu ditulis di sini. Ya. Terus di sini. Begitu juga pendanaan. Ya, pendanaan juga sama. Apapun itu ditulis di sini dulu. Jadi rinciannya itu di sini. Hasil akhirnya di sini. Habis itu dijumlah ya, segini ya. Ini ditambah ini, tambah pendanaan ya, pendanaan. Habis itu nanti kita tahu, oh ada kenaikan apa enggak kas ini. Ya, jika ada kenaikan, habis itu kita lihat lagi. Untuk mengklopnya itu jangan lupa. Saldo kas di awal bulan itu berapa. Tuh, ya, banyak yang kecelik gitu kan ya. Banyak yang kecelik di sana. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya. Banyak yang kecelik, ya. Harus kas. Kalau kuis, saya lihat semuanya pada benar. Ya, mempostingnya itu sudah pada benar ya, mempostingnya sudah pada benar. Cuman kemarin ada yang saya koreksi, ada satu yang rupa-rupa ya, jangan lupa ditulis depannya itu beban rupa-rupa ya. Ada yang saya lihat ada yang cuma tulis belakangnya doang. Jangan lupa ditulis beban rupa-rupa, beban utilitas, beban upah dan lain sebagainya. Itu jangan lupa ditulis. Jangan ngambil belakangnya doang ya. Kalau belakangnya tok itu nanti bingung orang ini akun apa ini kan ya. Itu tugas ya, tugasnya luar biasa, pasti semua saya kasih nilai A ya. Meskipun ya saya cuma menekan pada penulisannya. Tulisannya itu kudu apa namanya, orang baca, oh angka ini dari sini ke sini, oh angka ini dari sini ke sini, oh ke sini, oke dijumlahkan, oh gini. Jadi biar orang bacanya itu enak. Karena gini ya, akuntansi itu kenapa seni? Karena yang baca itu bukan cuma kita, yang baca itu orang lain. Bukan kita yang baca laporan keuangan, tapi orang lain. Ya, kita cuma buat, tapi orang lain juga harus bisa baca, dan dia setidaknya, bukan setidaknya, seorang akuntan itu harus membuat laporan keuangan yang dapat dipahami oleh orang lain. Tuh. Yang dapat dipahami, bukan setidaknya dipahami orang lain, bukan, tapi harus dipahami oleh orang lain. Betul. Kalau tulisan angka kita belepotan, ya repot. Bagaimana orang bisa melihat, oh angka ini dari sini ke sini, angka ini dari sini ke sini. Oke, gitu ya. Gimana? Saya mau tanya dulu bagaimana materinya. Puyeng? Iya, Pak. Aku jawab salah terus, Pak. Nanti siap-siap ya, nanti siap-siap. Saya akan kirim 2 soal lagi untuk koreksi kesalahan di grup ya. Bukan nanti diselesaikan sekarang, tapi nanti saya kirimkan soal di grup untuk teman-teman pelajari ya, teman. Terima kasih banyak ya untuk waktu dari teman-teman hari ini yang sudah meluangkan waktu, yang punya semangat untuk belajar ya, yang semua punya waktu untuk belajar, dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ya. Ingat akuntansi itu. Ingat akuntansi itu tidak hanya ya dimengerti dengan melihat, tapi akuntansi itu dimengerti dengan cara harus dipraktekkan dan harus sering mempraktek dan sering mempraktek. Itu akuntansi. Tidak mudah dipahami jika kita cuma baca dan baca, tapi dipraktekkan. Ya, itu akuntansi. Ya, untuk itu teman-teman, mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kasih aja Pak. Yo, Mas, sehat-sehat semuanya.